Sekarang kita bicarakan tentang Menendez Brothers. Bagi kalian yang nonton Netflix serial Monsters, seri yang pertama itu ada Ed Gein, yang kedua Jeff Dahmer, yang ketiga Menendez Brothers. Banyak yang bilang kalau Menendez Brothers itu nggak sebagus Ed Gein dan juga Jeff Dahmer ceritanya. Banyak juga yang merasa nggak se-ekstrim itu. Bagi saya, tapi ini sudah ekstrim sekali. Sudah sangat mind-blowing sebetulnya. Mungkin bagi teman-teman yang merasa kalau Menendez Brothers itu nggak se-ekstrim itu, mungkin karena Ed Gein dan Jeff Dahmer itu permasalahannya ada parafilianya, ada nekrofilianya, ada dismembering korban-korbannya gitu ya, ada mutilasian, ada kanibalisme, ada mungkin menghabisi nyawanya itu banyak orang, banyak sekali. Sedangkan Menendez Brothers itu hanya menghabisi ayah dan ibunya. Tapi tetap aja menurut saya ini sangat-sangat messed up, sangat-sangat twisted gitu ya, sangat-sangat bengkok gitu pemikirannya. Karena ya memang kalau dari segi intensitas kengeriannya itu memang kalah Menendez Brothers dibandingkan dengan Ed Gein ataupun Jeff Dahmer. Karena Menendez Brothers ini ceritanya kan awalnya itu ada sebuah telepon. Ada sebuah telepon ke mungkin semacam damkar gitu ya kalau di sini. Telepon dia ngasih tahu kalau ada orang yang menembak ayah dan ibunya dia gitu. Padahal sebetulnya ya orang itu, Menendez Brothers itu yang menembak ayah dan ibunya. Dan singkat cerita, gampangnya gini. Menendez Brothers ini membuat framing seakan-akan ayah dan ibunya ini adalah seseorang yang yang bisa dibilang abusive gitu. Yang selalu menekan, membuat stres, kemudian sexually abuse gitu ya. Sering memaksa anak-anaknya untuk memenuhi hasrat seksualnya dia padahal sesama laki-laki. Ibunya dianggap sebagai orang yang pemikirannya itu mohon maaf gila, yang selalu ngata-ngatain, yang selalu negatif kepada anak-anaknya, di framing seperti itu. Seakan-akan orang tuanya itu buruk sekali gitu loh. Tujuannya untuk apa? Supaya aku bisa lolos dari hukum, supaya aku mendapatkan keringanan hukum, atau bahkan bisa lolos, nggak dihukum, nggak dipenjara, nggak dihukum mati gitu. Ya ini kan berarti sudah sangat terencana dari awal, dan bahkan dia juga menolak kalau ini adalah pembunuhan berencana. Mereka menolak, Menendez Brothers ini beserta dengan lawyernya menolak, ini bukan, ini karena waktu itu aku takut akan dihabisi oleh orang tuaku, makanya aku habisi mereka duluan, ngakunya begitu. Jadi seakan-akan ini kayak diputer balik terus gitu. Dibalik-balikin supaya seakan-akan ini kan salah orang tuaku, kenapa orang tuaku begitu, makanya aku begini, aku makanya habisi mereka gitu. Sudah begitu, di framing lagi seakan-akan orang tuanya ini akan selalu siap kapanpun akan menghabisi nyawa anak-anaknya. Dan di framing lagi supaya anak-anaknya itu alias Menendez Brothers ini, saya lupa namanya, Kyle dan juga, satunya saya lupa lagi namanya, Kyle dan Eric, sorry. Dan dua-duanya ini dianggap, dipandangnya itu supaya aku nggak bisa apa-apa ngelawan orang tuaku. Padahal sebetulnya anak-anaknya ini yang sangat-sangat kurang ajar sama orang tuanya. Suka ngata-ngatain balik, suka verbally abuse sama orang tuanya. Padahal orang tuanya itu baik sekali, sangat luar biasa baik gitu loh. Orang tuanya kaya raya, orang tuanya sangat memfasilitasi anak-anaknya. Tapi anak-anaknya ini, Kyle dan Eric ini, sangat-sangat manipulatif, sangat-sangat bohong, abusive, dan perilakunya itu sudah menuju ke antisocial, conduct disorder sejak remaja, banyak gitu ya masalahnya gitu. Sampai akhirnya ini bisa dibilang ya seorang psikopat gitu. Mungkin kita bisa berdiskusi apakah dia ini adalah psikopat ataupun sosiopat, tapi yang pasti dia adalah antisocial personality disorder.
Nah, mereka itu memutarbalikkan fakta seperti itu. Sehingga menurut saya ini sudah sangat-sangat ya ekstrim. Sudah begitu, mereka itu menembak orang tuanya dengan shotgun. Dengan shotgun dari jarak jauh dulu, pertama, supaya mereka incapacitated. Kemudian sudah incapacitated, mereka sudah tergeletak, masih ditembak dari jarak dekat. Tangannya hilang, kepalanya juga hilang lah pokoknya gitu ya. Itu apa gitu loh. Apakah itu pembelaan diri supaya nggak dihabisi duluan, saya habisi dulu? Enggak, menurut saya. Udah pasti bukan. Ini sudah pasti motifnya adalah, kalau nggak dendam gitu ya, itu adalah kegilaan. Bahkan sempat dibilang gini, kalau nggak salah yang ditujukan itu ke Kyle, kalau nggak salah, Kyle Menendez ditanya gini, kamu sudah lihat ibumu di bawah, kamu mau nembak dia dalam jarak dekat lagi, supaya apa? Jawabannya tahu nggak apa? Supaya dia lihat mukaku dulu sebelum dia lewat. Itu kurang bengkok apa coba? Kurang gila apa? Gitu loh ya. Itu orang tuanya sendiri loh. Bayangkan kalau dia bebas, orang tuanya sudah nggak ada, dia dapat kekayaan orang tuanya semua, dia akan melakukan hal yang sama ini ke orang lain. Bayangkan. Makanya untuk endingnya itu saya sangat setuju banget. Mereka nggak dihukum mati, tapi dihukum penjara seumur hidup dan dipisah antara Kyle dan juga Eric. Jangan di penjara yang sama. Karena kalau sampai sama, kita nggak tahu mereka akan merencanakan apa lagi. Dan rata-rata orang antisosial ataupun psikopat, sosiopat itu memang cerdas gitu pemikirannya untuk memanipulasi orang, memanipulasi situasi, tindakan supaya menguntungkan dirinya dan melakukan kekejaman, melakukan pelanggaran hukum bukan hal yang susah bagi mereka. Ya. Jadi ya bisa dibilang Menendez Brother ini nggak segrotes, nggak segori dari monster-monster yang lain, bahkan monster yang belum dibuat filmnya seperti Ted Bundy, John Wayne Gacy, itu masih banyak lah monster-monster yang sama gitu, Zodiac Killer. Ya, memang nggak se-ekstrim mereka sih Menendez Brother, tapi kalau mereka dibebaskan, diloloskan waktu itu dari hukum, mungkin sekarang juga mereka sudah jadi serial killer yang sangat terkenal gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah ya dari buah pikiran saya sebagai seorang psikolog menonton Menendez Brother seperti itu. Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Banyak orang yang mengira, orang yang punya kecenderungan antisosial, psikopat, sosiopat, atau gangguan lainnya, orang tuanya itu pasti buruk. Enggak juga ternyata. Contohnya ini, orang tuanya Menendez Brother itu enggak seburuk itu. Hanya menekan aja untuk akademis mungkin iya, tapi enggak punya psikopati, enggak punya sosiopati, antisosial enggak ada, tapi anak-anaknya jadi seperti itu. Memang ada dua faktor ya dari ilmu psikologi kita dan psikiatri dan forensik psikologi, dari nurture dan nature-nya. Nature-nya mungkin dia sudah punya predisposisi gitu. Udah punya predisposisi bahwa mereka ini akan punya agresi yang tinggi, punya kecenderungan antisosial gitu ya. Tapi kalau misalkan nurture-nya atau perawatannya itu bener gitu ya, mereka nggak akan mengembangkan itu, karena nggak serta-merta orang punya genetik seperti itu terus akan bangkit otomatis gitu, nggak seperti itu ya. Semoga dari video hari ini bisa bermanfaat meskipun panjang ya. Bagi kalian yang nonton sampai terakhir ya, terima kasih dan luar biasa sudah bisa menonton sampai terakhir dan bersabar. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua.